semuanya, perkenalkan nama saya Maria Narkasi Jerau dari kelas 11E. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan materi kimia yaitu larutan penyangga. Larutan penyangga atau biasa disebut dengan buffer atau dapar merupakan larutan yang digunakan untuk menstabilkan pH saat terjadi penambahan asam, basa, atau garam. Artinya, pH larutan penyangga tidak akan berubah secara signifikan saat ditambahkan asam, basa, atau garam. Mengapa bisa demikian? Karena di dalam larutan penyangga terdapat komponen asam yang mampu menahan kenaikan pH secara berlebih dan komponen basa yang mampu menahan penurunan pH secara berlebih. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa larutan penyangga dibentuk melalui reaksi antara asam lemah dan basa konjugasinya. Ion X- serta basa lemah dalam asam konjugasinya, ion YH+. Sebagai contoh, jika suatu larutan mengandung CH3COOH dan ion CH3COO-, artinya larutan tersebut merupakan larutan penyangga, di mana CH3COOH merupakan asam lembah, sedangkan CH3COO- merupakan basa konjugasi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis larutan penyangga. Secara umum, larutan penyangga dibagi menjadi dua jenis, yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Yang pertama yaitu larutan penyangga asam. Larutan penyangga asam merupakan larutan penyangga yang terdiri dari asam lemah dan basa konjugasinya. Larutan penyangga ini berfungsi untuk mempertahankan pH pada kondisi asam. Adapun contoh larutan penyangga asam adalah campuran antara CH3COOH dan CH3COONA. Campuran tersebut mengandung basa konjugasi CH3COO-. Yang kedua, larutan penyangga basa. Larutan penyangga basa merupakan larutan penyangga yang terdiri dari basa lemah dan asam konjugasinya. Larutan ini berfungsi untuk mempertahankan pH pada kondisi basa. Adapun contoh larutan penyangga basa adalah campuran antara NH4OH dan NH4Cl. Campuran tersebut mengandung asam konjugasi NH4+. Selanjutnya yaitu pembuatan larutan penyangga. Yang pertama, pembuatan larutan penyangga asam. Larutan penyangga asam terdiri dari asam lembah dan basa konjugasi. Untuk membuat larutan ini, hal yang harus dilakukan adalah mencampurkan asam lemah dan garamnya, atau bisa juga dengan mencampurkan asam lemah berlebih dengan basa kuat. Yang kedua, pembuatan larutan penyangga basa. Larutan penyangga basa terdiri dari basa lemah dan asam konjugasinya. Untuk membuat larutan ini, hal yang harus dilakukan adalah mencampurkan basa lemah dan garamnya, atau bisa juga dengan mencampurkan basa lemah berlebih dengan asam kuat. Selanjutnya yaitu kapasitas larutan penyangga. Pada dasarnya, larutan penyangga memegang peranan penting untuk mempertahankan pH dalam rentang tertentu. Artinya, semakin besar kemampuan larutan penyangga untuk mempertahankan pH, semakin baik pula kualitasnya. Nah, kemampuan larutan penyangga untuk mempertahankan pH inilah yang disebut sebagai kapasitas larutan penyangga. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi kapasitas larutan penyangga, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jumlah mol. Semakin besar jumlah mol asam atau basa dan asam konjugasi atau basa konjugasi, semakin besar pula kemampuan larutan untuk mempertahankan pH. Contohnya, 2 mol CH3COOH dan 2 mol CH3CONA memiliki kapasitas larutan penyangga lebih besar daripada 1 mol CH3COOH dan 1 mol CH3CONH. Yang kedua, perbandingan jumlah mol. Perbandingan jumlah mol juga memegang peranan penting untuk menentukan kapasitas larutan penyangga. Semakin besar perbandingannya, semakin baik sifat larutan penyangga tersebut. Sebagai contoh yaitu kapasitas larutan penyangga 1 mol
CH3COH dan 1 mol CH3CONA lebih besar daripada 1 mol CH3COH dan 2 mol CH3CONA. Hal itu dikarenakan perbandingan jumlah 1 mol CH3COH dan 1 mol CH3CONA adalah 1:1 atau bernilai 1, sedangkan 1 mol CH3COH dan 2 mol CH3CONA adalah 1:2 bernilai 0,5. Selanjutnya yaitu cara kerja larutan penyangga. Di dalam larutan penyangga terdapat asam atau basa beserta asam konjugasi atau basa konjugasi. Keduanya akan membentuk kesetimbangan ion di dalam air. Kesetimbangan ion itulah yang nantinya membuat larutan penyangga bisa bertahan pada rentan pH tertentu saat ditambahkan sedikit asam atau basa. Contohnya yang pertama, jika di dalam campuran asam lemah CH3COH dan basa konjugasi CH3COO- ditambahkan sedikit asam, maka ion H+ akan bereaksi dengan ion negatif dari basa konjugasi CH3COO-. Akibatnya penambahan asam tersebut tidak akan mengubah pH larutan secara signifikan. Yang kedua, jika dalam campuran basa lemah NH4OH dan basa konjugasi NH4+ ditambahkan sedikit basa, maka ion OH- akan bereaksi dengan ion positif dari asam konjugasi NH4+. Akibatnya, penambahan basa tersebut tidak akan mengubah pH larutan secara signifikan. Selanjutnya yaitu perhitungan larutan penyangga. Yang pertama, larutan penyangga asam. Larutan penyangga asam mengandung ion H+ di dalamnya. Menentukan konsentrasi ion H+ di dalam larutan tersebut dengan berdasarkan persamaan berikut, di mana H+ merupakan konsentrasi ion H+, Ka merupakan konstanta ionisasi asam lemah, A merupakan mol asam dalam larutan penyangga, G merupakan mol garam dalam larutan penyangga, valensi merupakan jumlah anion sisa asam yang dilepaskan garam, dan X valensi sama dengan mol basa konjugasi. Yang kedua, larutan penyangga basa. Nah, kebalikan dari larutan penyangga asam, larutan penyangga basa mengandung ion OH- di dalamnya. Menentukan konsentrasi ion OH- di dalam larutan tersebut dengan persamaan berikut, dengan keterangan sebagai berikut. OH- merupakan konsentrasi ion OH-, Kb merupakan konstanta ionisasi basa lemah, B merupakan mol asam dalam larutan penyangga, G merupakan mol garam dalam larutan penyangga. Valensi merupakan jumlah kation sisa basa yang dilepaskan garam, dan Gx valensi sama dengan mol asam konjugasi. Baik, sekian saja penjelasan dari saya terkait dengan materi larutan penyangga. Sekian dan terima kasih.